Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini puasa kita sudah hari ke berapa ya? 9 ya sekarang ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang 10. Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya. Lebarannya makin dekat ya. Bicara lebaran lagi ya. Insya Allah kita akan lanjutkan sesi kita di hari keempat untuk pelatihan level 2 Kanpat Star Class. Ada Bu Leni. Apa kabar Bu Leni? Sehat? Bu Ansifa, Bu Erni, Bu Ani ya. Bu Nina ini yang on cam dan teman-teman yang lain yang katanya sedang juga banyak aktivitas. Alhamdulillah kita akan mulai walaupun baru 18. Tapi sebelumnya gimana nih? Untuk tugas-tugas di hari ke-1, kedua, ketiga, ada kendala atau yang mau didiskusikan nih teman-teman? Silakan. Saya Kang Dero ada. Oh, Bu Nida ya? Iya. Silakan Bu. Waktu pertama yang saya coba mengerjakan yang pertama, sudah selesai. Cuman saya ingin mencoba kembali, tetapi ketika ingin menuliskan teks box itu tidak bisa lagi gitu. Mungkin apa yang salah gitu, Kang. Oh iya, apa yang mau Ibu edit di Google Slide? Ya itu nama, nomor gitu ya. Ini nama sama nomor sertifikat. Pertama saya mengikuti itu kan, saya ketika selesai itu kemudian sampai malam saya kerjakan, sudah bisa. Saya paginya mencoba lagi karena penasaran. Tapi ketika ke textbook itu kenapa kok nggak bisa ditulis gitu aja sih? Oh, nggak bisa ditulis. Iya. Iya Bu. Jadi pada saat mengklik textbox-nya gitu ya. Iya. Terus Ibu nanti double klik bagian tengahnya. Oh siap. Di double klik bagian tengahnya, tek ya, baru nanti diisi gitu. Iya. Makasih Kang. Kalau belum di double klik belum bisa menuliskan teks di situ. Oh iya, siap, nuhun Kang. Oke, siap, terima kasih Bu Nida, mudah-mudahan lancar. Ya, ada Bu Rika juga ini, sepertinya masih di sekolah ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bu Rika, gimana ini? Masih di Maaf, sekolah? ini perjalanan dari KCD mau balik ke sekolah. Oh iya Bu, hati-hati, semoga lancar. Ya, open dulu ya, menyimak. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Rika, silahkan. Ya. Yang lain gimana? Hari kedua, ketiga sudah bisa diselesaikan? Bu An, Bu Erni, Bu Ani, Bu Nina. Hari ke-1. Alhamdulillah aman. Ya, gimana Bu Erni? Yang tugas hari ke-1, yang pertama yang bikin sertifikat. Ya. Kan sudah selesai. Tapi dicek di email belum masuk. Tapi di Google Drive sudah ada. Oh iya, itu kemungkinannya satu, salah penulisan rumus emailnya, emailnya itu ya, emailnya to email gitu. Mungkin salah di situnya, salah rumusnya. Yang kedua, rumusnya sudah benar, tapi email yang dikirimnya mungkin salah. Kurang satu karakter, satu huruf. Nah itu coba dicek lagi Bu, biar sinkron nanti. Ya Pak, makasih Pak. Oke, siap. Kalau Bu An gimana? Sudah selesai? Alhamdulillah aman Kang. Oh ya, syukur, alhamdulillah, siap. Enggak, yang kemarin memang belum. Nanti ya, aja. Betul, karena baru selesai kemarin ya. Ya. Belum sempat. Oke. Baik teman-teman, kita akan on the way ya. Dan hari ini kebetulan agenda saya juga ada 3 jam lagi setelah ini. Jadi mari kita optimalkan waktu yang ada. Oh ya, katanya Bu Yuni ini tugas 1 sudah selesai diserahkan ke Google Classroom. Oke, bagus. Saya juga nanti akan cek dulu ya GCR kita seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah Ramadan hari ke-9 berjalan sangat luar biasa. Walaupun cuaca di Kota Bogor panasnya itu mentereng luar biasa. Tapi setelah panas ternyata ada hujan yang turun. Jadi betul ya, setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Yang dirasa sulit itu bahkan kemudahannya jadi 2 kali gitu ya. Disebutkan dalam ayat Al-Quran seperti itu. Hari ini merasa sulit, Allah akan memberikan 2 kemudahan bertubi-tubi. Jadi cuaca yang sangat terik, waduh kita udah putus asa jam 9. Sedang puasa, cuaca panas di sekolah, kalau mengeluh tidak akan ada
selesai permasalahannya. Syukuri saja. Ternyata kemudian hujan turun sangat deras. Dan hari ini masih cuacanya sedikit panas, hujannya ragu-ragu. Walaupun di beberapa lokasi, karena hari ini saya juga baru pulang dari Caringin, ini untuk pendampingan guru penggerak, nah, cuacanya luar biasa dan di beberapa titik hujan. Apapun kondisinya teman-teman, mari senantiasa kita bersyukur. Ya, mungkin di daerah teman-teman cuacanya seperti apa, aktivitasnya. Hari ini masih harus belajar lagi di dalam room virtual ini. Sekali lagi kalau energinya energi kebaikan, kita akan mampu mengubah lelah itu menjadi lilah. Dan kita akan mampu mengubah lilah itu menjadi berkah. Insya Allah. Mari sama-sama kita buka pertemuan hari ini. Untuk yang muslim membacakan basmalah dan yang non-muslim silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah siap belajar ya? Oke. Ini ada, oke, siap, lanjut. Sekarang kita cek dulu GCR-nya. Jreng. Iya, siap. Mana tugas-tugasnya coba ya. Tugas awal dulu diminta untuk upload Twibbon. Ini 43 yang sudah mengirimkan. 25 belum. Ini yang belum segera, ini mah nggak susah ya. Tinggal diposting kemudian dikirimkan. Kemudian yang tugas hari pertama, pembuatan sertifikat. Nah, ini 29 sudah mengumpulkan ya. Sisanya 39 belum. Kemudian di hari kedua, nah ini pembuatan Kanvatar, ini 14 orang, sisanya 54 belum. Dan di hari ini bukan hari, oh ini hari sekarang ya. Di hari ketiga kemarin, ini link Flipbook dan LKPD interaktif, ini juga sangat bermanfaat nih teman-teman ya. Bagaimana nanti modul itu versinya modul digital ya, melalui Flipbook. Ini 4 orang sudah mengumpulkan, sisanya belum. Nah, hari ini kita mau ngapain nih ya? Kita akan kolaborasi aplikasi lagi. Nah, hari ini yang akan kita kolaborasikan adalah Canva, Quizzes, dan Google Classroom. Jadi Canva, Quizzes, dan Google Classroom. Di Canva kita akan membuat presentasi interaktif. Seperti teman-teman membuat presentasi di PowerPoint, sama saja. Apalagi yang sudah ikut pembuatan video pembelajaran, pasti sangat mudah. Tapi tidak hanya di situ. Ketika sudah selesai nanti membuat presentasi interaktif, teman-teman akan diminta untuk mengimpor slide presentasi ini ke aplikasi Quizzes. Nah, nanti saya juga akan bertanya ya, siapa yang sudah punya akun, siapa yang belum punya akun, siapa yang sudah pernah menggunakan, siapa yang belum, bahkan mungkin di sini ada yang sudah ikutan Quizzes School Trainer gitu ya. Nah, itu nanti sama-sama kita akan cek. Dan yang ketiga, teman-teman akan diminta untuk mengintegrasikan Quizzes dengan Google Classroom. Jadi slide presentasi yang dibuat di Quizzes tadi, selanjutnya akan kita jadikan sebagai tugas kepada siswa, di mana tugas itu diberikannya di GCR atau di Google Classroom. Nah, sehingga hari ini kita ada 3 aktivitas. Tugas yang harus dikumpulkan juga ada 3. Yang pertama adalah PDF ya, PDF presentasi yang telah dibuat di Quizzes. Yang telah dibuat di Canva. Jadi teman-teman membuat presentasi di Canva, diunduh dalam bentuk PDF. Nah, PDF-nya itu adalah tugas hari pertama. Kemudian yang kedua, link slide presentasi di Quizzes. Nah, jadi yang kedua ini kita mengumpulkannya link Quizzes-nya. Seperti apa? Nah, nanti kita akan perlihatkan. Dan yang ketiga adalah teman-teman diminta untuk mengirimkan screenshot sudah mengirimkan tugas PR ke siswa melalui Google Classroom. Sehingga hari ini ada 3 tugasnya teman-teman ya. PDF, link slide presentasi di Quizzes, dan yang ketiga adalah screenshot telah mengirimkan tugas PR ke siswa melalui Google Classroom. Oke, kita akan segera mulai. Kalau tidak ada pertanyaan tentang ini, mari sama-sama kita buka Canva kita ya. Oke, silakan dibuka Canva-nya dan bergabung di Guru Cetar ya. Canva yang Guru Cetar. Nah, boleh dong dipikirkan kira-kira akan membuat presentasi apa nih? Boleh presentasi pelajaran, materi pelajaran, atau boleh juga presentasi materi yang lain, itu silakan. Nah, hari ini saya akan membuat yang mudah saja, presentasi materi tentang sistem pencernaan manusia. Nah, seperti biasa ya. Ini materinya sudah saya siapkan teman-teman ya, ngambil dari internet. Materinya sudah kita siapkan. Nanti tinggal kita kopas aja. Nanti kita tinggal kopas saja. Ya, ini saya sudah di Guru Cetar. Silahkan klik buat desain.
Jadi seperti biasa, boleh dibuat desain atau boleh di bagian telusuri. Nah, teman-teman cari presentasi ya. Jadi silakan diklik cari presentasi. Kemudian kita pilih template yang sesuai. Nah, coba kita cari ya template-nya ya. Ini makin ke sini makin banyak pilihannya. Makin banyak pilihannya. Nah, misalkan kita pilih satu template, ini juga bagus nih. Oke, atau juga yang jajar genjang trapesium ini juga bagus. Presentasinya yang ukuran berapa, Kang? Kalau presentasi sih ukurannya 1920 kali sekian, tapi nggak perlu diubah ukuran, Bu. Cari presentasi aja, pilih template yang ada. Nanti kita cek ukurannya. Oh, ya ini soalnya ada beberapa pilihan. Oh iya, ada berapa aja pilihannya? 16:9. Nah, yang itu betul. Widescreen ya, 16:9. Oke, ini saya masih milih nih. Oke, saya pilih yang ini ya. Nah, kita pilih yang ini. Siap. 16:9. Itu widescreen. Jadi pilihnya yang itu aja. Oke. Nah, ini adalah template yang saya pilih untuk materi ini. Emang ini materinya materi ini ya. Matematika. Oke. Atau yang umum aja lah, yang umum ya. Saya ganti aja. Misalkan yang ini nih. Tapi tidak masalah sih. Yuk kita mulai. Gak masalah lah yang ini aja ya. Oke. Judulnya kita ganti nih. Halaman 1 ini seperti biasa pasti di sini adalah judul. Judulnya saya ubah bahasanya dengan bukan mengenal ya, enaknya memahami ya. Memahami sistem pencernaan manusia. Nah, sekarang kita ubah judulnya seperti ini. Memahami sistem pencernaan manusia. Oke, kemudian bolehlah nanti ditambahkan nah, boleh nanti di elemen teman-teman tambahkan gambar atau bagan sistem pencernaan. Kita cari ilustrasi sistem pencernaan. Nah, boleh yang ini. Memahami sistem pencernaan manusia. Oke, ini materi pertamanya ya. Kalau ada logo personal ya yang dibuat di level 1 boleh dimasukkan. Kalau enggak, logo sekolah aja. Nah, ini saya masukkan logo personalnya. Cukup. Ya, halaman 1 sudah selesai. Kalau mau nambahin foto kita, boleh. Misalkan teman-teman mau ganti nih ilustrasi ini dengan foto kita. Nah, ini boleh. Kebetulan fotonya sudah ada. Nah, tapi telunjuknya beda arah ya, dia ke kiri ya. Ya udah dibalikin aja deh. Nah, jadi nunjuk materi. Kemudian kita juga pilih teks, lalu berikan nama. Pilih subjudul, lalu tuliskan nama, Kang Dero. Nah, simpan di sini untuk namanya. Fontnya sesuaikan. Lalu tambahkan inilah di elemen ya, brush atau goresan seperti biasa. Nah, ini kita pilih goresannya. Mungkin warnanya pilih yang kuning ya. Nah, ini nama kita. Fontnya dikurangi, lalu masukkan ke sini. Oke. Jadi ini materinya memahami sistem pencernaan manusia. Lanjut ke slide kedua. Nah, slide kedua ini bicara apa nih? Enaknya sih bicara apersepsi ya. Jadi kita akan bicara apersepsi. Nah, apersepsi itu jangan tulis apersepsi lah, biar nggak formal gitu ya. Nah, misalkan yuk kepo gitu ya, atau yuk tanyakan, apalah istilahnya ya, untuk memotivasi siswa dan tidak kaku. Pertanyaannya misalkan di sini saya ganti. Mengapa kita harus mengunyah
makanan hingga lembut. Nah, misalkan ini pertanyaan apersepsinya. Mengapa kita harus mengunyah makanan hingga lembut? Nah, kita berikan di sini ilustrasinya. Ilustrasinya misalkan apa ya? Ilustrasinya misalkan orang yang sedang makan, gitu ya. Oke. Jadi kita pilih di elemen. Coba cari makan. Aduh, ini bahaya nih puasa nih. Ya. Tapi babnya memang ke sini. Oke. Nah, misalkan saya berikan ilustrasi adik kecil ini. Oke. Mengapa kita harus mengunyah makanan hingga lembut? Nah, ini untuk apersepsinya. Selesai. Selanjutnya, kita kopas aja untuk logonya. Ya. Kemudian di slide ketiga, jadi slide pertama ini kita berikan nama, ini judul. Slide kedua ini tadi apersepsi. Apersepsi. Kemudian slide ketiga ini, nah baru masuk ke definisi lah. Definisi ya. Definisi. Misalkan di sini tuliskan sistem pencernaan. Lalu berikan tanda tanya. Atau janganlah. Tanda tanyanya di luar saja. Nah, di bagian elemen kita cari tanda tanya. Nah, misalkan kita simpan seperti ini. Sistem pencernaan, apa itu? Nah, kita cari definisinya gitu ya. Nah, definisinya sudah kita siapkan. Kita salin. Nah, ini materinya sudah saya siapkan. Kita masukkan materinya ke sini. Nah, ini dia materinya ya. Jadi materinya sudah disiapkan. Ini teman-teman tinggal kopas aja dari materi yang ada. Oke. Wah, ini teksnya nggak bisa digeser nih. Saya ganti teks aja ya. Oke, yang ini saya hapus. Lalu saya pilih teks subjudul. Paste. Nah, ini materinya bisa digeser-geser. Jadi kita simpan materinya di sini. Sistem pencernaan atau sistem adalah bla 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 bla. Nah, nanti fontnya tinggal kita ganti, sesuaikan. Nunito. Fontnya kita ganti dengan Nunito. Biar sama. Nah. Jarak baris, jarak huruf bisa diatur. Nah, gitu. Ya, posisinya disesuaikan aja. Misalkan saya rata kiri lah ya. Oke. Terus ininya diisi apa nih kata-katanya ya? Ya, apalah ya. Misalkan pahami dan pahami alur materinya. Misalkan daripada dikosongin ya. Oke, ini materinya sudah ya. Jadi tidak perlu ada elemen lain di sini, cukup. Tinggal untuk logonya ini kita kopas ke halaman ketiga. Materi sudah, definisi, halaman keempat baru kita masuk ke isi, misalkan ya. Isi materi, isi bagian ke-1, ya terserah ya. Di sini mau bahas apa? Misalkan di bagian ke-1 ini sebelum nanti organ-organ itu ya. Misalkan mau dibahas materi dulu juga boleh. Nah, misalkan di sini pertanyaannya adalah apa saja organ-organ saluran pencernaan? Nah, di sini boleh kita tuliskan organ-organ saluran pencernaan manusia. Oke, ini tinggal kita perbesar. Organ-organ saluran pencernaan manusia.
Nah, kayaknya kalau pakai kertas bagus ya. Jadi kita pakai kertas paper gitu ya. Nah, ini papernya emang nggak terlalu terlihat ya, karena sama-sama putih gitu ya. Nah, kalau mau ada efek bawaan kertas misalkan, nah, boleh saja seperti ini. Oke. Nah, ini kita perbesar, lalu posisinya kita mundur. Nah, di sini kita tambahkan teks. Teks, lalu kita masukkan materinya. Nah, ini materinya sudah ada. Mungkin kita bisa ganti warna lain untuk fontnya. Lalu kita masukkan. Wah, gelap ya. Hitam lebih pas. Tadi sudah hitam. Nah, fontnya kita ganti. Nunito lagi. Ini jadi supaya ada efek kertasnya gitu. Nah, boleh kayak gini lah. Jadi di sini kita bicara tentang organ-organ saluran pencernaan. Meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, ada pelengkapnya juga ya, dan sebagainya. Nah, di sini kita cari elemen yang tadi berhubungan dengan sistem pencernaan. Tambahkan gambar. Gambar ini boleh? Boleh, tapi sebaiknya pakai bingkai ya. Elemen, kita pilih bingkai. Nah, bingkainya yang bulat. Bulat kayaknya bagus ya. Lalu foto ini kita tarik. Nah, kurang lebih kayak ginilah. Jadi ada ilustrasinya, ada materi, ada gambar di sini. Oke, nah ini halaman 4 ini adalah organ pencernaan. Halaman 4 selesai. Kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand aja ya, atau tuliskan di chatnya. Ini saya berhenti nanti. Ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Nah, baru di halaman ke-5, nah bolehlah kita akan bahas misalkan urutan gitu ya, urutan organ tadi, urutan pencernaan pada manusia. Jadi prosesnya itu seperti apa? Nah, atau nanti boleh, oh ya, oke saya bahas dulu ya. Jadi di sini nanti saya tambahkan halaman 5 ini. Nah, urutan pencernaan pada manusia. Nah, intinya sudah memahaminya, biarin aja ya. Nah, urutan ini alurnya kan dari mana ke mana gitu ya. Coba di elemen di sini cari apa ya? Proses. Siklus. Jangan proses. Siklus. Nah, maksudnya ada urutan seperti ini nih. Jadi ada buletan gitu ya. Nah, misalkan kita butuh berapa nih? Ada 5 atau ada 6? Ini boleh dipilih ya, siklus. Pilih salah satu. Misalkan seperti ini. Nah, baru tinggal kita tambahkan. 1, mulut. Lalu kita perbesar. Misalkan di angka 50. Nah, pertama adalah mulut. Di sini misalnya ya, tempel. Terus yang kedua apa lagi? Kerongkongan. Terus. Nah, ini cara lain menyajikan materi gitu ya. Mulut, kerongkongan. Lambung. Kopas lagi. Di bawah. Usus halus. Ini warnanya kurang 1. Apa-apa. Modif aja di sini ya. Nah, di sini adalah usus besar. Dan yang terakhir
Nah, di sini adalah anus. Oke, misalkan seperti ini ya urutannya gitu. Nah, kita tambahkan elemen lain di sininya, misalkan bintang. Itu jangan bintang. Apa ya? Telunjuk coba. Nah, telunjuk. Enaknya sih gambar foto ya. Oke, icon lah di sini ada icon. Oke, saya pakai kursor aja. Nah, ini kita simpan kursornya di tengah biar nggak kosong. Oke, ini dia nanti untuk jenis hurufnya tinggal sesuaikan. Misalkan kita ganti jenis hurufnya Nunito bold tadi. Nah, lambung. Nah, baru setelah ini nanti di slide itu teman-teman bahas satu-satu. Nah, mungkin saya nggak ke sana ya, karena nanti terlalu panjang. Yang penting ini sampel pembuatan presentasinya seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa kembangkan lagi itu untuk presentasinya. Nah, ini juga kita pilih lagi. Ini juga sama. Oke, ini halaman kelima. Jadi halaman kelima ini adalah urutan pencernaan. Nah, idealnya di halaman ke-6 ini bahas satu-satu ya. Jadi misalkan di sini teman-teman bahas tentang mulut halaman 6. Ya, ini saya ininya aja dulu ya, grand design-nya. Terus yang di halaman 7, ini kan tadi di halaman 6 ini mulut. Di halaman 7 misalkan ini yang kedua. Nah, mulut di sini apa? Kerongkongan gitu ya. Di halaman ke-8 nanti dibahas mulut, kerongkongan, lambung. Satu-satu dibahas. Oke. Lambung. Terus yang ini misalkan, nah ini biar kita samakan ya. Ini saya duplikat aja. Lambung. Terus ini adalah usus halus. Ini saya duplikat lagi. Yang ini adalah usus besar. Jadi kita bahas satu-satu. Ini saya duplikat lagi. Nah, yang ini adalah anus. Nah, itu nanti materinya dibahas satu-satu gitu ya. Kayak yang ini yang mulut template-nya nggak sesuai ya. Ini saya ganti dengan mulut. Oke. Nah, ini saya hapus sehingga halaman 6-nya ini ya. Nah, teman-teman di sini bahas materi tentang mulut. Misalkan di elemen, nah saya jadi penasaran nih. Ya udah cari ya materi tentang mulut. Nah, misalkan kita masukkan satu ilustrasi tentang mulut. Nah, nanti di sebelahnya kita bisa bahas. Nah, misalkan ada materi pengantar lah ya. Kita pilih teksnya. Nah, teman-teman masukkan. Materinya sudah ada ini. Kita siapkan ini materinya. Oke. Di angka, nah enaknya kita sudah menyiapkan template materinya gitu ya. Nah ini daripada kosong, misalkan di sebelah sini kita tambahkan ini ya, pin note. Nah, oke, jadi semacam ada tempelan kertas lah kayak tadi ya. Nah, saya maunya seperti ini misalkan. Oke. Nah, boleh nanti materinya seolah-olah ditulis di sini. Jadi ini kita isi. Fontnya 30. Nah, kan jadi lebih eye catching gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, ini pembahasan tentang mulut. Teman-teman bisa geser. Sini ada gambarnya, di sini ada teksnya. Nah, yang ini mendingan kita kopas aja pada saat membahas yang di bawahnya. Nah, ini kita kopas ke sini. Ini juga sama nih. Ini saya harus hapus dulu semua ini ya. Oke, ini saya hapus, lalu saya kopas. Ini usus halus, juga sama. Ini kita hapus, lalu kita kopas. Biar seragam lah untuk materi
isinya seperti itu. Nah, yang ini juga usus besar. Nah, ini juga sama, terakhir adalah materi anus. Oke, kita klik. Nah, nanti sebelahnya tinggal ganti aja ya, kerongkongan. Teman-teman cari kerongkongan. Nah, ilustrasinya ada. Jadi kita masukkan ilustrasinya. Kerongkongan. Lalu kita cari materinya. Mana dia? Nah, kerongkongan ini adalah materinya sudah ada. Nanti kita tinggal sesuaikan. Jreng, ini dia materi kerongkongan. Terus yang di sini adalah lambung. Berarti saya harus cari materi tentang lambung. Misalkan saya langsung ke fungsi. Nah, berarti kita tinggal cari apanya? Gambar lambungnya. Nah, ini lambungnya ada yang menangis, ada yang tersenyum. Nah, saya pilih yang ini untuk lambung. Oke. Usus halus juga sama. Kita cari dulu materinya. Nah, kita cari dulu materinya. Misalkan materinya sudah ada di sini. Nah, teman-teman tinggal cari usus halus. Nah, misalkan yang ini gambarnya. Dan yang terakhir adalah bukan terakhir ya. Nah, ini adalah usus besar. Mana usus besar? Nah, cari dulu materinya. Oke. Lalu kita cari gambarnya. Misalkan ini. Atau terbalik ya. Saya suka tertukar ini. Anus. Nah, baru yang terakhir adalah rektum atau anus. Nah, sip. Nah, kita cari nih. Kalau anus agak susah kayaknya gambarnya nih. Nah. Oke, samakan aja lah ya. Yang dimaksud adalah ujungnya. Kemudian beres itu untuk masing-masing organ. Nah, misalkan yang terakhir nih, kita bicara tentang cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, ini saya kopas di sini. Bagaimana sih? Nah, gitu ya. Cara menjaga sistem atau kesehatan sistem pencernaan. Boleh diisinya di kertas putih ini. Boleh kita perbesar. Nah, misalkan yang pertama, makan banyak serat katanya. Oh iya, makan banyak serat. Terus mengonsumsi probiotik. Ini untuk kesehatan pencernaan, usus dan lambung. Membatasi konsumsi lemak. Kurangi katanya. Kemudian minum banyak air putih. Kemudian tidak tidur setelah makan. Waduh, ini perjuangan susah nih, apalagi setelah buka puasa nih. Ya, saya aja susah menghindari godaan ini ya. Oke, bawaannya pengen tidur. Aktif bergerak, olahraga itu penting. Terus apa lagi yang ketujuh? Mengelola stres dengan baik. Ada lagi? Oke, nah ini katanya cara-caranya kita berikan pointer di sini. Nah, gitu. Lalu kita perbesar. Nah, inilah cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, di sini boleh nanti ilustrasinya apa ya? Warning, peringatan. Nah, misalkan mau pakai ilustrasi warning, boleh. Nah, ini hati-hati gitu ya. Maksudnya harus dilakukan. Nah, selesai ya. Nah, sekarang yang halaman 13 terakhir nih. Padahal di sini masih banyak ya. Nah, ini penutup. Nah, di sini ini saya hapus dulu slide ini karena ini luar biasa. Berapa tadi? 39 ya? Aduh, banyak sekali nih. Oh, enggak 39. Nah, ini yang terakhir nih. Nah, di sini kita berikan terima kasih. Oke. Salam sehat. Salam juara. Nah,
Oh, ini ada icon-iconnya ya. Ini saya hapus saja. Sorry. Kita hapus. 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 Hapus dan hapus. Oke. Ini juga hapus. Hapus. Nah, mungkin di sini kita tambahkan goodbye. Nah. Boleh, ini ditambahkan di sebelahnya. Waktunya berpisah. Oke. Nah, kurang lebih paparan materinya kayak gini. Cukup ya. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk presentasi sudah kita buat nih. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silahkan. 26 orang. Ya, saya preview dulu ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan. Saya preview dulu hasilnya. Klik. Ya, presentasi. Oh, previewnya dari 1 dong. Tadi loncat. Nah, ini halaman 1-nya. Kemudian ini halaman 2. Apersepsi. Mengapa kita harus mengunyah makanan hingga lembut? Yang ketiga, sistem pencernaan, pahami alur materinya. Yang keempat, ini dia organ-organnya. Keren ya. Ini alat-alatnya ya. Organnya mulut, kerongkongan, lambung, dan lain-lain. Kemudian ini bagian mulut, penjelasannya. Ini bagian kerongkongan, ini bagian lambung, ini bagian usus halus. Ini bagian usus besar. Ini bagian anus ya, walaupun nggak pas gambarnya. Ini menjaga kesehatan, dan ini adalah penutup. Time to say goodbye. Oke. Nah, karena ini presentasi interaktif, oke, sebentar, ini judulnya belum saya ubah ya. Sistem pencernaan. Oke. Baru sistem pencernaan, karena sistem pencernaan saya kasih kode 18. Cetar 18. Nah, saya sekarang akan mengajak teman-teman untuk masuk di presentasi interaktif yang akan saya undang ya, saya buat. Nah, teman-teman silakan bergabung di presentasi interaktif kita. Oke. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya Canva Live. Nah, siaran langsung Canva. Adanya di pojok kanan bawah, itu ada tanda gambar seperti radar gitu ya. Nah, itu adalah siaran langsung Canva. Nah, saya akan klik. Tuh, timernya tekan. Saya akan klik. Nah, silakan bergabung ke siaran Canva saya. Saya akan mulai sesi baru. Klik. Oke, teman-teman silakan kunjungi canva.live. Masukkan kodenya. Lalu tulis nama dan komentar terhadap materi ini pura-puranya ya. Atau saya akan klik salin undangan. Teman-teman silakan bergabung di chat Zoom yang sudah saya klik. Oke, ayo. Siapa yang akan duluan bergabung? Silakan, ini pura-puranya untuk tanya jawab materi ya. Teman-teman diajak untuk itu. Silakan bergabung. Wah, belum ada yang bergabung nih. Coba kita cek. Ya, sudah. Kalau sudah harusnya muncul di sini, Bu Laila tuh. Coba di link yang biru itu, diklik ya. Canva.live-nya. Nah, ini baru ada muncul. Tapi belum ada namanya. Anonimnya harus berubah. Coba cari ya. Itu siapa itu ya? Nih, anonim ini. Halo, Kang Dero. Nah, anonimnya harus jadi nama nih. Oh, nah, Sok, cari dulu. Ya, dari tutup pola. Nah, Bu Leni udah benar nih. Bagaimana mengubah anonim? Nah, kita minta tolong Bu Leni untuk ngasih tahu. Ayo Bu Leni, boleh di on mic?
Gimana katanya caranya supaya ada namanya? Bu Intan juga boleh nih yang mau berbagi. Ya. Itu teman-teman di situ tuh ada 2 isian kalau nggak salah ya. Coba teman-teman yang udah pintar, udah bisa mengubah ini, tulis di chat ini ya. Gimana cara ngubah supaya namanya ada. Ya, tulis di chat ini nih. Seperti Ibu Tutut, Bu Lesti tuh ya. Oke, gimana caranya supaya ada namanya? Caranya bagaimana? Ya, Bu Nina nih udah ya. Jadi itu tuh ada 2 baris kalau nggak salah di bagian atas tuh itu nama gitu ya, baru di bagian bawah komentarnya. Jadi jangan nulis komentar kemudian langsung kirim, berarti namanya masih anonim. Nah, seperti kata Bu Intan nih, di bagian bawah komen Bu, ada bagian yang bisa diisi nama. Oh, jadi komentar dulu, baru nama ya. Ya. Nah, pada saat kita sebagai guru sedang presentasi nih, menjelaskan materi, kita bisa mengecek siswa-siswa kita apakah dia konsentrasi atau tidak. Misalkan kita lagi ngasih materi kayak gini, kita mau evaluasi. Coba Bu Tutut, nih misalkan ya ditanya siswanya, ini bagaimana? Atau tuliskan atau apa. Jadi ada interaksi di dalam kolom chat Canva ini. Jadi siswa tetap melihat tayangan presentasi kita, tapi di sisi lain dia juga bisa berinteraksi secara live dalam bentuk teks kepada kita seperti ini. Andaikan gitu ya, ada siswa yang komentarnya bagus misalkan atau dia menjawab pertanyaan benar. Contoh Bu Intan nih. Kita bisa berikan apresiasi teman-teman. Kita bisa berikan apresiasi. Caranya adalah, nah ini kita akan klik pintasan ajaib nih. Jadi kita akan klik pintasan ajaib. Nah ini kita klik pintasan ajaib. Nah nanti di sini kita bisa memberikan reward. 1, konfeti. Nah, yang kedua suara drum roll. Nah, yang ketiga efek mikrofon jatuh. Aduh jatuh. Nah, misalkan itu supaya memancing siswa jangan tidur gitu ya. Perhatikan. Ini ada mikrofon, jatuh. Nah, mereka bangun pasti kalau digituin. Terus ada tirai pertunjukan, jreng gitu ya. Saatnya dibuka gitu ya. Dibuka. Nah, itu kan seru ya. Loh kayak gitu. Atau bisa menambahkan efek-efek gelembung. Nah, ini supaya siswa tidak ngantuk atau malah ngantuk. Atau kita juga karena berisik terus nih kelas nih. Nah, kita bisa berikan emot supaya siswa diam. Nah, bahkan kita juga bisa memburamkan layar. Kalau ibu lagi buka hal-hal yang tidak perlu diketahui siswa gitu ya, jawaban atau apa. Bahkan kita juga bisa mengatur waktu. Silakan, Bu Nina untuk presentasi sekian detik. Nah, waktunya kita atur seperti ini. Tak, tak, tak. Nah, gitu ya. Oke, inilah yang disebut dengan presentasi interaktif dari Canva. Nanti ini teman-teman silakan coba ya. Nah ini kalau sudah selesai, ini langsung klik aja selesai. Nah kalau sudah selesai, kita tinggal tekan escape, dia nanti akan kembali ke menu utama. Nah teman-teman presentasinya sudah jadi, jangan lupa diklik unduh, bagikan, lalu unduh. Nah unduhnya adalah unduh dalam bentuk PDF. Yuk pilih PDF-nya PDF standar. Nah ini dia, PDF standar. Kita klik PDF standar. Lalu kita unduh, jreng. Oke. Sudah di-download. Oke, sudah masuk ya PDF-nya, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, berarti kita akan masuk ke aplikasi kedua, teman-teman. Kalau ini tidak ada pertanyaan sampai sini ya. Nah, kita akan masuk ke aplikasi kedua. Di sini kita boleh close nih Canva kita karena ini sudah selesai. Jadi ini kita close Canva kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi kedua yaitu Quizzes. Oke. Pertanyaannya,
Apakah teman-teman semua sudah punya akun Quizzes? Boleh tulis di chat yuk. Sudah, belum? Sudah, belum? Apakah sudah punya akun Quizzes? Sudah, Bu Ani. Belum, Bu Tutut. Sudah, belum? Belum? Belum. Baru kemarin buat Kang ketika, oh iya, di level berapa ya Bu Nida ya? Oke, mungkin ada. Kemarin masalah itu Mbak Donna. Oh iya, udah ada ya? Oke, Udah. siap. Saya Baik. bikin kemarin. Izin ya, siap. Baik, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, izin ya bagi yang sudah, saya mau memberikan info untuk teman-teman yang belum dulu nih. Kita akan coba teman-teman sudah tetapi masih jarang digunakan. Ya, nggak apa-apa. Nanti digunakan ya. Bahkan ada free akun super kalau teman-teman nanti bisa misalkan mengajak peserta pengimbasan atau apa, banyak program lah dari Quizzes. Yuk kita cek. Nah, saya akan share screen-nya sekarang ke sini. Saya akan share screen. Kita akan buat akun baru bagi yang belum. Yang sudah mohon menunggu ya. Habis cukup Pak. Nah, kita akan buat akun Quizzes. Nah, teman-teman di sini di Google silakan tulis saja Quizzes. Nah, ini .com. Quizzes.com. Linknya akan saya share. Oh iya, ini tadi saya sudah ada ya. Bentar. Oke. Quizzes.com. Tadi saya sudah iseng buat akun juga gitu ya. Nah, ini. Berarti saya coba keluar dulu dari sini. Keluar. Biar kita sama ya untuk teman-teman yang belum punya akun. Nah, nanti tampilan awal Quizzes seperti ini. Oke, saya kopas ya ke chat Zoom. Teman-teman silakan klik link itu atau langsung masuk ke quizzes.com juga boleh. Nah, ini tampilan awal Quizzes seperti ini, teman-teman. Nah, sign up itu artinya daftar bagi yang belum punya akun. Kalau login berarti dia masuk untuk yang sudah punya akun. Nah, sekarang saya akan contohkan. Kalau teman-teman yang sudah punya langsung login aja ya dengan akunnya. Kalau yang belum kita akan sign up. Klik daftar atau sign up. Nah, di sini daftarnya mau pakai apa? Apakah mau pakai Google? Nah, saya sarankan teman-teman menggunakan Google. Jadi boleh diklik Google-nya. Nanti dia akan diarahkan ke akun Google kita. Kalau punya akun belajar, tulis saja di sini akun belajar. Lalu nanti klik berikutnya dan masukkan password-nya. Nah, misalkan saya daftarnya tidak dengan cara seperti itu. Misalkan saya masukkan email Quizzes. Trainer Quizzes 93@gmail.com. Misalkan ya. Nah, saya masukkan email trainer saya. Lalu, nah nanti pada saat teman-teman mengklik berikutnya tadi, itu akan ada pilihan seperti ini. Bagaimana Anda menggunakan Quizzes? Nah, kita pilih sekolah ya. Lalu kita pilih guru. Nah, ini diisi nih, detailnya diisi. Judulnya Mister ya, laki-laki. Nama depannya Denny. Nama belakangnya Rohendi. Nah, kata sandinya pastikan yang kuat. Ada tag, huruf, angka, karakter, dan sebagainya. Sampai muncul kata sandi yang kuat di sini. Nah, ini jangan lupa ya kata sandinya. Lalu klik lanjutkan. Jreng. Nah, ini adalah tampilan awal Quizzes teman-teman. Kalau kita cek di pojok kiri atas, ini ada Mr. Rohendi, akun saya. Ternyata akunnya masih akun basic. Jadi yang free ya, bukan yang berbayar. Kalau mau yang keren ya, kita harus akun super. Dan ini bisa membeli atau bisa dengan cara merekomendasikan teman, 'atau ikut pelatihan sebagai Quizzes
trainer, baik itu school trainer maupun Quizzes super trainer. Caranya klik aja ini daftar. Dan di halaman Quizzes ternyata foto kedua ini saya mirip, ini mirip foto saya teman-teman. Jadi di halaman Quizzes ini ternyata ini ada foto saya yang kedua nih ya, mirip. Tapi kayaknya benar itu saya ya. Jadi alhamdulillah saya peserta pengimbasan terbanyak, sekitar 2.500 peserta waktu itu. Kayaknya mungkin ini fotonya salah nempel di sini. Oke, nah apa yang akan kita lakukan di Quizzes? Yang akan kita lakukan adalah teman-teman klik buat. Nah di sini ada buat. Cuman ada 2. Fitur Quizzes itu cuman ada 2 teman-teman. Dan ini sudah berubah lagi, lihat. Terakhir saya masuk belum seperti ini tampilannya. Jadi ada lesson atau pelajaran dan ada quiz. Nah kita akan membuat lesson atau pelajaran. Klik lesson atau pelajaran. Sebutkan mata pelajarannya. Pelajarannya ini tadi apa? Pencernaan manusia. Terus ini rumpunnya biologi, science. Udah 2 aja. Klik berikutnya. Nah kita juga bisa memilih tema nih. Template-nya mau yang warna-warni atau mau yang standar. Nah saya pilih yang standar aja ya. Kita klik berikutnya. Nah ini dia. Karena baru ini ada ajakan untuk tour. Ini kita close aja. Nah teman-teman, di Quizzes juga kita bisa membuat presentasi seperti ini. Kita bisa membuat presentasi interaktif. Nah saya tidak membuat di Quizzes, tapi saya dari Canva. Cuman yang dari Canva itu akan saya masukkan ke Quizzes. Yang tadi hasil downloadnya. Emang bisa Kang Dero? Bisa dong. Caranya gimana? Caranya klik impor. Ini di pojok kiri bawah ini ada impor teman-teman. Jadi klik impor, lalu di sini ada tulisan impor dari Google Drive atau mengupload PDF. Nah tadi kan kita downloadnya PDF ya, jadi kita klik upload PDF, nanti diarahkan ke menu laptop kita. Nah teman-teman tinggal cari aja yang tadi di download yang mana, yang ini kan tadi ya, 18 sistem pencernaan. Jadi kita open. Nah, kita akan tunggu. Nih, lihat teman-teman. 13 slide ternyata tadi ya kita membuat. Ada 13 slide. Nah, di bagian ini kita cek. Ini sedang proses konversi. Jadi ini ada slide ke-1, kedua, ketiga. Terus kita tunggu sampai slide terakhir. Oke. Ya, pelan-pelan katanya. Siap, Bu Yuni ya. Nanti tenang, ada recordingnya, ada rekamannya. Siap. Nah ini kita namanya sedang mengimpor, ya mengimport. Kita sedang mengimpor presentasi kita yang dari Canva ke Quizzes. Lihat semuanya sudah centang hijau, berarti semuanya sudah terkonversi. Nah sekarang tinggal kita impor. Jadi apa yang kita buat di Canva, kita akan tampilkan di Quizzes. Coba kita klik impor kalau sudah ya. Klik impor. Jreng. Kita klik impor. Nah ini kita harus menunggu sampai semua terimpor sukses. Nah ternyata sudah masuk. Oke. Ya, sebentar nih. Saya harus ngecas dulu ya. Ya. Nah ini teman-teman. Ini sudah masuk semua nih. Tuh, keren ya. Nggak ada perubahan sama sekali dengan apa yang dibuat di Canva. Ketika masuk ke Quizzes, sama-sama keren. Oke, ini judul sudah ada. Ini di atas juga ada judul. Coba yang atas ini kita delete ya. Nah, ini kan ada gambar hapus nih. Delete. Nah, sehingga sekarang mulainya dari slide kita. 1, 2, 3, dan selanjutnya. Keren. Kenapa harus diimpor ke Quizzes? Karena di sini kita akan tambahkan soal. Dan soalnya itu dimainkan di Quizzes secara game. Ya, dengan menu permainan. Nah,
Coba kita akan tambahkan soal, teman-teman. Nah, di slide ke-12, ini kita tambahkan ini nih. Tambahkan slide. Kita klik, tambahkan slide. Nah, di sini salah satu cara yang terbaik di Quizzes itu adalah membuat soal tanpa harus membuat, tapi menggunakan mode teleport. Jadi di mode teleport ini semua tersedia. Soal-soalnya kita nggak perlu buat, tapi bisa mengambil dari punya orang lain. Halal, sah, itu halal ya. Nah, ini ada search on teleport. Kita akan ambil ya soal-soal tentang pencernaan ini dari teleport. Teman-teman klik saja teleport ini, kita klik teleportnya, jreng, kita klik. Nah, ini langsung di sini tanpa perlu mengetik, kita sedang diarahkan ke sesuai judul pencernaan manusia. Nah, kalau kita klik satu aja yang ini. Ya teman-teman, soalnya banyak banget tuh, ada 10 yang sudah dibuat oleh orang lain. Kalau kita suka soal yang ini, teman-teman bisa klik tambahkan pertanyaan. Nah, misalkan saya suka nih, soal yang ini saya suka. Klik aja tambahkan pertanyaan. Jreng, dia masuk. Masuk ke layar kita tuh. Nah, cari lagi buatan orang lain lagi, cari lagi buatan akun lain, terus dicari. Nah, misalkan gini, setelah saya baca semua soal ini, ternyata saya suka, pas. Daripada mengklik satu-satu, mendingan klik 10-nya. Nah, ini ada di sini. Tambahkan semua 10 pertanyaan. Jadi saya coba klik semua ya. 1, 2, 3, jreng. Langsung pindah 10 pertanyaan. Membuat soal dengan cara cepat tanpa menulis. Tinggal menu teleportasi gitu ya. Nah, semuanya masuk ke dalam desain kita. Belum bisa masuk pas di pilihan pelajaran dan kuis. Apa yang diisi ya? Yang dipilih pelajaran, Bu. Bu Laila ya, yang dipilih pelajaran, lalu ikuti. Di situ ada minta judul, dan lain-lain. Oke, ini sekarang kita close aja. Nah, pas teman-teman close, lihat. Ini soalnya banyak tuh. Soalnya banyak yang barusan kita minta, dia sudah masuk ke sini. Nah, ini soal nomor 13 dan 14 sama ya. Ini saya hapus salah satu nih. Hapus slide. Klik. Nah, loh ini kok terima kasihnya di halaman 14. Nah, teman-teman ini tarik aja ke bawah sampai akhir. Supaya dia jadi di akhir. Nah, ini saya tarik aja ke bawah. Nah, itu ya. Kemudian, nah, soal ini pun masih bisa kita edit. Kalau ada kata-katanya yang nggak sesuai, boleh kita edit. Jawabannya ini sudah di checklist warna hijau. Kalau mau dipindahkan ke jawaban yang ini, boleh. Checklistnya pindahkan. Pindahkan. Nah, pindahkan lagi. Oke. Ini sudah selesai antara presentasi dan jawaban atau soal sudah selesai. Kalau sudah selesai, teman-teman tinggal klik simpan di pojok kanan atas. Nah, ini kita klik simpan di pojok kanan atas. Yuk kita klik simpan, jreng. Tapi sebelum jreng, dia minta gambar. Oke, kita cari aja dari Google gambarnya. Kita cari gambarnya misalkan pencernaan. Mirip dengan materi kita. Nah, kita cari dulu dari Google nih. Nah, yuk kita pilih ini misalkan. Nah, kalau akun yang free itu memang gambar itu sehari terbatas hanya 10. 10 gambar gratis hari ini. Tapi kalau yang super itu unlimited. Nah, saya pilih gambar ini ya. Lalu saya klik masukkan atau import, insert. Klik. Nah, sudah masuk. Lalu pilih bahasanya bahasa Indonesia. Nah, ini pilih nilai. Nilai ini maksudnya ini pelajaran dari kelas berapa sampai kelas berapa. Misalkan saya tulis dari kelas 4 sampai kelas 9. Nah, ini settingannya kuis kita mau dilihat publik atau privat untuk kita. Nah, kita pilih publik. Lalu kita klik simpan. Jreng. Selesai. Nah, nanti langsung masuk ke kuisis kita. Ini dia teman-teman. Nah, setelah ini tinggal kita mainkan. Apakah mau live atau PR? Tuh lihat. Di bawah ini soal-soalnya.
Ini adalah cara lain untuk menyajikan pembelajaran dengan Quizzes dan Canva. Nah, tugas kedua kita adalah mengumpulkan link. Kan tadi ya, dari mana link itu diperoleh? Dari bagian bagikan. Nih ada bagikan. Teman-teman klik bagikan. Lalu di sini di paling bawah ada akses link. Nah, link inilah yang kemudian harus di-copy. Klik salin tautan, lalu nanti kirimkan ke GCR bersama 2 tugas lainnya. Jreng. Selesai 2 tugas kita. Tinggal 1 tugas lagi, yaitu integrasi ke Classroom. Saya berikan kesempatan bagi teman-teman yang akan bertanya, silahkan. Ya, saya kembali dulu ke studio 1. Oke, masih pada menyimak ya. Kang, itu tadi soal yang kita ambil sudah ada jawaban. Apakah siswa bisa melihat? Tidak bisa, kecuali kita izinkan. Jadi ketika kita share ke siswa, mereka hanya akan mendapatkan sensasi mengerjakan, bukan melihat jawaban kita. Jadi aman, kecuali nanti pada saat kita share, dibuka untuk mereka latihan. Ya, Bu Tutut ya. Oke, siap. Tidak ada pertanyaan ya, lanjut ya. Siap. Apa yang kita isi disebutkan pelajaran ini? Iya, betul. Pelajarannya pelajaran apa? Misalkan tadi saya pencernaan manusia. Ibu pelajaran apa? Jadi yang diisinya di bagian judul itu adalah pelajaran kita. Oke, saya kembali ke sini. Tugas ketiga adalah memberikan ini sebagai PR kepada siswa yang ada di Google Classroom. Nah, berarti sebelum kita berikan PR, teman-teman, kita harus membuat kelas dulu ya. Kita buat kelas dulu. Nah, ini kita masuk ke menu ini nih. Bukan buat kelas, kita masuk ke menu kelas. Ini di pojok kiri ini ada kelas nih teman-teman nih. Jadi kita klik kelas. Nah, selamat datang di kelas Quizzes. Nah, di bagian kelas ini ada 2. Kita bisa membuat kelas dari Quizzes yang warna ungu. Kita bisa mengimpor dari GCR yang warna hijau. Nah, bahkan ada LMS yang lain tapi digembok. Nah, kita pakai yang GCR. Yuk, kita undang dulu kelas siswa kita yang ada di GCR. Nanti teman-teman jangan langsung ke siswa ya. Pura-pura aja dulu nanti buat kelas latihan di GCR, lalu undang ke sini. Jadi buat kelas latihan di GCR, lalu undang ke sini. Jadi jangan langsung ke siswa, nanti siswanya aneh, kaget. Yuk kita klik kelas. Nah, ketika kita klik kelas, nanti akan diarahkan untuk login ke email kita. Nah, masukkan emailnya. Nah, kebetulan GCR saya menggunakan akun belajar. Nah, ini saya akan ke sini dulu ya. Nah, sandinya jangan lupa. Sandinya jangan lupa. Oke. Nah, nanti ada keterangan. Apakah diizinkan? Klik aja izinkan atau allow. Jreng. Nah, nanti akan muncul. Kalau kelasnya banyak, itu akan muncul semuanya. Kelasnya. Nanti kita tinggal pilih 1 kelas aja yang sudah kita buat. Nah, ini pasti proses muter ya. Nah, ini coba lihat teman-teman. Tuh, kelasnya banyak ya. Ada kelas 18, kelas 2, ini semua kelas pelatihan. Nah, teman-teman nanti pilih kelas yang dibuat oleh teman-teman. Jangan pilih kelas 18 ini. Nggak akan bisa. Karena ini kelas yang saya buat kan. 18 Canva Cetar Kelas. Nah, apakah akun Quizzesnya harus sama dengan akun Canva atau GCR-nya? Boleh berbeda. Kebetulan kalau saya sama. Nah, ini kita klik berikutnya. Jreng. Nah, kita akan lihat kelas. Nah, ini dia teman-teman kelas kita. Coba diklik kelasnya. Nah, di dalamnya nanti ada 68 siswa ya, tapi mereka belum mengklik undangan yang ada di mana? Di GCR. Jadi ketika kita mengundang seperti ini, di GCR masing-masing siswa akan muncul undangan. Itu harus diklik oleh mereka. Walaupun di sini sudah ada namanya. Wuri, Laila, Tri, Ani, Nika, Lia. Nah, ini nama-nama teman-teman semua ada di sini.
Jadi sudah masuk ke Quizzes. Bahkan sekarang sudah ada keterangan di sini, ada rapotnya ya. Dulu belum ada ini teman-teman. Ada tugas yang di quiz yang ditugaskan, rata-ratanya berapa, akurasinya, tindakannya. Nanti setiap orang ada rapot di sini. Ini saya juga kaget nih ada tampilan baru ya. Bahkan kita juga bisa melaporkan ke orang tua. Wuri, nah tinggal orang tuanya emailnya apa, nanti bisa kita tuliskan di sini email orang tua. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Bu Wuri nanti akan ada reportnya ke email orang tua. Oke, berarti kelas kita sudah berfungsi ya. Kita simpan dulu kelasnya. Kita kembali lagi ke pelajaran yang tadi kita buat. Adanya di mana? Adanya di menu kuisku. Nah, ini adanya di menu kuisku. Kita klik kuisku. Nah, tadi judulnya apa? Judulnya adalah pencernaan manusia. Kita klik pencernaan manusia. Kita klik. Nah, di sini kita bisa bermain langsung atau kita bisa berikan pekerjaan rumah. Nah, kita akan berikan PR ya, atau berikan pekerjaan rumah. Kalau klik ungu buat kelas, berarti beda dengan GCR yang sudah kita gunakan. Ya, kalau yang ungu itu tidak mengundang ke GCR, Bu. Tapi dia membuat kelas hanya di Quizzes sendiri. Tidak ke GCR. Nah, itu juga boleh dicoba. Nggak perlu ke GCR kalau gitu. Nah, ini kenapa harus ke GCR? Karena nanti nilai soal di Quizzes ini akan otomatis terrekap di GCR bareng dengan tugas-tugas yang lain gitu. Kerennya seperti itu. Kalau misal buat kelas baru, caranya klik aja link yang tadi. Diklik aja link yang ungu tadi, nanti Ibu akan diarahkan untuk membuat kelas di Quizzes. Nah, itu di luar tugas pelatihan kita. Tapi kalau Ibu mau coba silahkan. Nah, kenapa saya ke GCR? Karena ini yang agak rumit. Kalau itu mudah gitu ya. Oke, punten Kang. Oh iya, silakan Kang Ade. Undangan siswa di GCR masuk ke mana? Masuk ke berandanya. Nanti coba Ibu cek GCR kelas Kanpa kita. Itu di beranda Ibu pasti ada undangan. Itu Ibu klik aja. Nanti masuk ke sini. Ya, sekarang saya akan klik bagikan atau berikan pekerjaan rumah ya. Jadi soal pencernaan manusia ini akan di-PR-kan untuk siswa. Mereka harus belajar presentasi ini, materi ini, dan mereka harus menjawab 10 soal di belakangnya atau di bawahnya. Kita klik, berikan pekerjaan rumah. Nah, untuk PR teman-teman di sini, ini batasnya kapan mau dikumpulkan. Kalau akun yang free itu hanya 2 minggu, paling lamanya. Kalau yang super itu bisa tak terbatas ya. Nah, ini bisa kita klik, misalkan besok harus dikumpulkan nih. Berarti waktunya di sini 23 jam 59 menit. Mulai dari sekarang. Kemudian ke bawahnya, nah ini yang penting nih. Tetapkan ke kelas, pilih kelasnya. Nah teman-teman pilih kelasnya. Kelas yang dipilih karena baru 1. Ya udah kelas ini aja. Kanpa cetar kelas. Ini tadi yang kita undang itu ya. Lalu kita klik berikutnya. Nah ini silakan berikan keterangan. Edit penilaian, default saja. Judulnya, tugasnya adalah apa judulnya tugasnya? Pencernaan. Nanti tugas ini akan muncul di GCR ya. Pencernaan manusia. Penjelasan tugas nggak perlu. Kapan game ini dimulai? Sekarang. Nah, jadi pada saat diklik, itu sudah resmi jadi PR buat siswa. Jadi kita klik simpan. Klik simpan. Jreng. Nanti akan muncul tampilan. Oh ya, belum. Lanjutkannya belum diklik. Kita simpan, lalu sekarang kita pilih lanjutkan. Nah, di sini ada keterangan nih. Jawabannya mau diacak enggak katanya ya. Mau ditunjukkan papan peringkat siswa, boleh. Nah, itu abaikan aja. Sekarang langsung kita klik lanjutkan. Jreng. Kita klik lanjutkan. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti nah, sampai sini teman-teman lihat. Kuis ini telah ditugaskan ke Google Classroom. Siswa Anda akan diberitahu di Google Classroom dan akun Quizzes mereka. Tuh. Nah, ini dia nama-namanya nih ya, nama-nama siswanya. Ini keterangan bahwa tugas sudah ditugaskan. Nah, teman-teman, bagian ini tolong di screenshot. Tolong di screenshot. Kita screenshot. Screenshot.
Nah, lalu simpan ke laptop kita. Inilah tugas ketiga pelatihan kita. Nah, saya tidak sampai ke masuk ke GCR-nya, ngolah-ngolah ininya, karena itu di luar konteks pelatihan. Tapi nanti bisa dikembangkan teman-teman. Ya, silakan dicek nanti di sana. Lalu nanti kerjakan tugasnya. Nanti otomatis ke mode guru itu akan ada laporannya. Mungkin nanti next itu di pelatihan yang lain kita akan ngulik integrasi di pelatihan Quizzes mungkin ya. Ngulik integrasi Quizzes dan Google Classroom. Nah, kalau di sini kan Canva, Quizzes, GCR. GCR-nya nggak terlalu banyak disentuh. Tapi yang paling penting proses penautan Quizzes ke GCR itu teman-teman sudah bisa. Nah, ini nanti secara sederhana tapi akan saya tunjukkan ya di GCR kita. Ini kan ada GCR kita ya. Di GCR kita ini akan saya tunjukkan bagaimana tampilan di GCR kita. Nah, coba lihat. Ini tampilan GCR sebagai guru. Siswa juga sama. Nah, ini kita masuk ke stream, teman-teman. Nah, lihat. Ini kan GCR yang saya buat ya. Ini adalah GCR yang saya buat. Nah, di sini ada tulisan seperti ini nih. Pasti di GCR teman-teman ada tulisan seperti ini. Denny Rohendi, post a new assignment via Quizzes. Nah, jadi saya sudah menugaskan tugas baru. Nah, ini. Tuh, Kang Ade belum mengerjakan. Bu Ami, Bu An belum mengerjakan. Nah, nanti ini teman-teman buka di GCR-nya, nanti ada tugas baru dari saya, yaitu tugas pencernaan. Pura-puranya kerjakan saja. Ini nggak masuk nilai pelatihan ya, ini hanya untuk contoh aja. Kalau ada itu boleh diabaikan atau iseng kerjakan aja. Nanti kalau sudah dikerjakan, itu di gurunya di sini, otomatis Kang nilainya masuk sini. Jadi kita nggak perlu mindah-mindah. Bu Anita berapa nilainya, Bu Juwaria berapa nilainya, nggak perlu. Karena nanti akan secara otomatis masuk ke GCR kita. Itu ya tugas pelatihan kita. Keren ya, 3 materi dalam waktu yang cukup tidak terlalu lama. Ini teman-teman jam 3 saya harus ke room sebelah ini ya. Jadi mohon maaf, saya akan optimalkan di rekaman kita. Dan di sini Bang Fauzan sudah hadir teman-teman. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nih Kang Dero kayaknya kurang sehat nih, batuk terus nih. Iya, betul sekali. Agenda hari ini luar biasa nih. Iya, mudah-mudahan sehat semuanya lah ya. Oke. Amin. Baik, teman-teman, nanti Bang Fauzan ini akan menyampaikan materi refleksi. Jadi biasa spesialis di awal dan akhir ya Bang. Nah, di awal kita membuka, di akhir untuk merefleksikan kegiatan kita. Nanti Bang Fauzan akan menyampaikan sesi 15 menit terakhir atau 30 menit terakhir untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari. Dari saya, materi kita sudah selesai teman-teman untuk sesi refleksi. Nanti akan disampaikan oleh Bang Fauzan. Mudah-mudahan saya ulangi lagi, saya simpulkan. Ada 3 tugas yang harus dipenuhi. Yang pertama, PDF hasil unduhan di Canva. Yang kedua, link Quizzes yang sudah kita integrasikan Canva ke Quizzes. Dan yang ketiga adalah integrasi antara Quizzes dengan Google Classroom. Selamat mengerjakan tugas. Tumpukan bata sehebat apapun, setinggi apapun, itu selalu dimulai dari tumpukan pertama. Jangan pernah menunda tumpukan-tumpukan itu untuk dituntaskan teman-teman sekalian. Jadi mulai seluruh rangkaian pekerjaan kita dengan 3M. Mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini, dan mulai dari diri sendiri. Mudah-mudahan ini jadi kekuatan kita, dan selamat mengerjakan tugas. Akhir kata, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan dapat menuntaskan Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serahkan ke Bang Fauzan. Silakan Bang. Terima kasih Kang Dero. Luar biasa nih materinya di sore hari ini. Ya, saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman semua. Di beberapa menit terakhir itu Kang Dero agak sedikit cepat karena beliau kalau saya nggak salah itu jam 3 sore ini juga ada Zoom di ruang yang berbeda. Baik Bapak Ibu, di awal pelatihan kalau nggak salah saya hari Jumat ya, itu saya sudah membuka dan menyampaikan beberapa hal ya terkait Canva Cetar ini. Kemudian di hari terakhir ini izinkan saya untuk hadir kembali menyapa Bapak Ibu semua. Mungkin 15 menit saya rasa cukup untuk saya
Adapun yang saya sampaikan adalah yang pertama itu berkaitan dengan program PPIG lagi Bapak Ibu. Jadi mohon maaf mungkin berkaitan dengan program PPIG, yaitu di beberapa kegiatan khususnya dalam 1 atau 2 minggu ini itu kami diminta untuk merefleksikan kegiatan. Kemudian nanti juga kami diminta untuk memberikan absensi ya, jadi absensi tersendiri, bukan absensi di kegiatan Canva ini. Jadi absensi tersendiri yang linknya langsung ditujukan ke PPIG maupun kolaborator dari PPIG-nya. Baik Bapak Ibu, yang pertama refleksi untuk kegiatan ini, pertama itu di hari pertama itu saya sudah sempat menyampaikan refleksi diri saya sendiri. Ya, refleksi diri saya sendiri terkait dengan materi di Canva ini. Bagi Bapak Ibu yang hadir di hari pertama, pasti mendengarkan dan masih ingat apa yang saya refleksikan tentang kegiatan Canva di level kedua. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya bercerita tentang materi dari Canva level 2 ini yang saya gunakan dan saya coba maksimalkan pada kegiatan pembelajaran saya. Saya di hari pertama itu menyampaikan bahwa saya menggunakan sertifikat yang dipublish dengan jumlah yang sangat banyak dengan waktu yang cepat, yang saya gunakan untuk mengapresiasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan ulangan maupun ujian kepada anak-anak ataupun peserta didik saya. Tujuannya untuk mengapresiasi. Jadi bukan untuk menilai maupun memberikan penilaian terhadap hasil dari ujian mereka. Jadi hanya untuk mengapresiasi. Ketika mereka mengikuti ulangan harian, saya berikan apresiasi. Ketika mereka mengikuti ulangan tengah semester maupun ulangan semester, saya juga memberikan apresiasi. Nah, mungkin di kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya meminta, ya mungkin tidak semua Bapak Ibu, mungkin beberapa saja yang mau open mic-nya. Dari beberapa materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari 2 narasumber kami ini, yaitu ada Bu Dona Yuliasari dan ada Kang Denny Rohendi. Sekiranya apa yang menurut Bapak Ibu paling menarik atau yang paling cocok nih yang bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Jadi nggak perlu semuanya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cerita 1 atau 2 yang sekiranya sepertinya ini menarik sekali untuk saya terapkan karena bisa memotivasi anak-anak saya atau bisa dan lain-lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu, saya minta beberapa orang, mungkin ya dari yang kameranya terbuka kali ya. Ini kalau kameranya yang terbuka kayaknya kena todong terus kayaknya nih. Ya, karena nggak ada yang, atau boleh raise hand sebelum saya minta beberapa yang buka kamera. Nah, baik. Ini karena nggak ada yang raise hand nih. Mungkin saya coba menyapa Ibu Lailatul. Apa kabar Ibu Lailatul? Oh, kayaknya belum bisa unmute ya. Kang Dero mungkin bisa bantu Kang Dero untuk unmute Ibu Lailatul. Sudah, Bang. Oke. Ibu Lailatul silakan Ibu Lailatul dibuka mic-nya. Sepertinya audionya bermasalah, Bu Lailatul ya. Jaringannya kali ya. Nah, udah dibuka itu. Oh, suaranya nggak keluar. Waduh, sayang sekali ya suaranya nggak keluar.
Atau Ibu Lailatul bantu saya deh, bantu saya di kolom chat. Laptop saya nggak bisa. Oke. Ibu Lailatul bantu saya di kolom chat ya. Berikutnya mungkin saya menyapa eh, Ibu Tutut Kiswatin. Selamat sore Ibu. Silakan dibuka mic-nya Ibu. Ya, selamat sore, Pak. Nah, alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana menu berbukanya Ibu sudah siapkah? Belum, Pak, karena kita hanya berdua, satu rumah anak-anak nggak ada, jadi kita fast food aja beli. Wah, anak-anaknya kemana Ibu? Anak-anaknya satu sudah keluarga, satu kuliah di Jogja semua, jadi kita tinggal berdua aja. Kayaknya seperti orang tua saya di kampung sana ya, cuman berdua-dua. Baik Ibu. Ya. Mungkin saya meminta sedikit testimoni dari Ibu, kira-kira menariknya pas di materi yang mana kira-kira ya? Kalau saya dulu kan, mohon maaf ya Kak Fauzan, jadi dulu saya pernah ikut di level 2, cuma saat itu saya kurang bisa memahami. Akhirnya tugas-tugas saya terbengkalai kan, karena dapat predikat cukup aja, akhirnya kan tidak lulus. Kemudian saya penasaran karena di level 2 ini loh saya yang tertarik di level ini gitu loh, karena tadi seperti ada kuisis itu kan juga kemudian juga selama ini kenapa saya susah-susah buat soal gitu loh. Ternyata di situ dengan cara cepat aja kita bisa. Jadi ya memang ya menarik aja materi semua yang diberikan itu karena langsung berhubungan dengan penerapan kita di kelas gitu aja. Jadi yang enggak yang bertele-tele, memang ini kita butuhkan. Jadi makanya makin penasaran, walaupun sudah pernah tidak lulus, tapi saya masih ngulang lagi di sini. Luar biasa. Sebenarnya bukan sertifikat yang kita kejar, cuma kematangan saya menguasai apa yang diajarkan di Canva itu. Berarti medianya bisa kolaborasi ya Ibu ya, GCR, Canva, Quizizz ya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Sama. Selanjutnya mungkin Ibu Yuni ya, juga buka kamera sepertinya. Ibu Yuni, selamat sore Ibu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Fauzan. Apa kabar Ibu Yuni? Alhamdulillah sehat. Kira-kira menu buka puasanya apa nih Bu Yuni? Biasa ini jangan bobor. Tadi sudah masak tadi. Oh, udah masak ya? Iya. Tinggal dihadirkan. Baik, silakan Ibu Yuni, testimoninya Ibu Yuni. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Dalam kegiatan pelatihan ini yang menarik bagi saya ya pada level ini Pak Fauzan, terutama dalam penggunaan kolaborasi kuisis, kemudian digabungkan dengan Google Classroom. Biasanya saya sendiri gitu, kalau kuisisnya belum bisa seperti tadi digabung langsung melalui kuisis kemudian digabung itu belum bisa gitu. Kalau dulu saya menggunakannya copy link kemudian anak-anak saya share di WA untuk dibuka lewat web gitu. Jadi akhirnya belum bisa kalau ke Classroom. Nah, dengan pelatihan ini harapannya nanti saya bisa langsung dari kuisisnya kemudian ke Classroom-nya seperti itu tadi gitu. Dan hari ini juga sempat masih agak kepuntalan gitu dalam belajar karena saya masih taraf belajar ya untuk yang kuisis ini gitu. Tapi sangat menarik bagi saya untuk terus mengikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan juga bisa menyelesaikan tugas hari ini itu, terus kemudian nanti saya upayakan untuk bisa dipraktekkan dalam kegiatan pembelajaran di SMP Binangun itu. Demikian Pak, terima kasih banyak atas sharing ilmunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kedepannya, baik bagi diri saya sendiri maupun untuk anak-anak nanti, supaya lebih menarik dalam pembelajaran seperti itu. Terima kasih Pak Fauzan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Yuni, salam sehat Bu Yuni, salam sukses. Amin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada yang buka kamera ya, kok hilang lagi ya? Baik, tidak apa-apa. Ah, ini ada Ibu lagi. Ibu Nida ya, Bu ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Ibu Nida dari mana, Ibu? Saya dari Kabupaten Bandung Barat, Pak. Saya dari Kementerian Agama, Pak. Oh, Kementerian Agama Bandung Barat ya, Ibu ya? Betul, Pak. Lancar puasanya, Ibu? Alhamdulillah, Pak. Lancar, Pak. Alhamdulillah. Apa menu berbuka hari ini, Bu? Biasa yang mudah-mudah biar pekerjaannya beres, Pak. Beres semuanya. Iya ya, mudah-mudahan ya, Bu ya. Baru ikut itu kemarin ketika yang sama Kang Dero itu saya langsung level 4. Saya pada saat itu baru mengenal Canva. Pak. Memang terengah-engah sekali, Pak. Ketika menyelesaikan yang level 4 itu sangat terengah-engah sekali. Bahkan saya sampai jam 12:30, jam 1 saya melembur-lembur supaya, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan. Tetapi entah, yang penting saya sudah bisa berusaha maksimal gitu, mau lulus mau tidak, saya sudah berusaha maksimal. Dan yang kedua ini, di level yang kedua ini lebih ada hal baru lagi, Pak, gitu, terkait dengan kuisis. Terus terang saya masih baru mengenal kuisis, baru mengenal Google Classroom. Alhamdulillah ini nanti sangat bermanfaat buat saya, Pak, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Nida. Iya. Salam sehat, salam sukses. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas testimoninya. Berikutnya saya mohon izin untuk membagikan link ya, terkait dengan apa-apa yang sudah kita sharingkan di beberapa hari ini. Khususnya adalah praktik-praktik baik yang sudah di-sharingkan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dona Yuliasari dan Kang Denny Rohedi. Nah, saya sudah share di kolom chat link presensinya. Nah, untuk mengisi link presensi ini, Bapak Ibu cukup mengklik link tersebut, kemudian diisi seperti biasa. Namun ada beberapa isian yang mungkin saya perlu jelaskan. Yang pertama nama lengkap, yaitu nama lengkap Bapak Ibu, emailnya Bapak Ibu, kemudian nomor WhatsApp juga nomor WhatsApp-nya dari Bapak Ibu, kemudian pekerjaan silakan dipilih salah satu Bapak Ibu pekerjaannya apa, instansinya juga silakan diisi dengan instansi tempat kita bertugas. Nama fasilitator, nah karena kegiatan ini difasilitasi oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Natuna, maka nama fasilitator diisi dengan nama Ketua IGI Kabupaten Natuna, yaitu Fauzan Masri. Kemudian angkatannya pilih angkatan 1. Kemudian tanggal pelaksananya adalah tanggal hari ini, yaitu tanggal 11 bulan 4 tahun 2022, lokasinya Zoom meeting. Kemudian perannya adalah sebagai peserta. Nah, kalau Kang Dero dan Bu Dona Yulisari, maka perannya adalah sebagai narasumber. Nah, seperti itu. Kemudian klik tombol berikutnya. Nah, di tombol berikutnya itu, di halaman selanjutnya ada apa inspirasi yang Anda dapatkan setelah mengikuti sesi ini. Maksudnya sesi yang setelah Bapak ikuti sesinya Bu Dona Yulisari dan sesinya Kang Dero. Jadi apa inspirasi yang Bapak Ibu dapat? Seperti testimoni tadi yang sudah disampaikan oleh dua orang sahabat kita. Kemudian apa satu hal yang perlu diperbaiki dari sesi yang dilakukan? Nah, ini masukan dan sarannya. Kemudian apakah Ibu berminat menjadi peserta program pendidikan penggerak Merdeka Belajar? Ini diisi bebas Ibu, boleh iya, boleh tidak, ya bebas, tidak ada isian yang betul, terserah mau ngisinya yang iya ataupun yang tidak. Apakah Bapak Ibu berminat menjadi peserta temu pendidik Nusantara? Nah, ini juga bebas, apakah iya atau tidak, bebas. Kemudian terima kasih dan klik kirim. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan
sertifikat dari kegiatan pengisian presensi di hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah Kang Dero masih bersama kita? Baik, mungkin beliau sedang berada di Zoom yang lain Bapak Ibu. Karena beliau ini sangat sibuk ya. Bu Dona Yulisari dan Kang Dero ini sangat sibuk. Ibu Dona Yulisari beberapa hari ke depan juga akan mengikuti semuakah yang harus diisi? Iya Ibu Yuni, isi saja semuanya Ibu Yuni. Ya, Bu Dona Yulisari juga akan ada BIMTEK kalau saya nggak salah ya, tentang pemanfaatan perangkat TIK. Nah, Kang Dero juga sore ini ada kegiatan Zoom meeting kalau nggak salah dengan kementerian ya. Saya lupa nama programnya apa ya, karena terlalu banyak programnya beliau ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mengisi link presensi yang baru saya bagikan. Terima kasih atas testimoninya. Mudah-mudahan bagi yang berpuasa kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berpuasa, serta ibadah-ibadah yang sudah kita rencanakan di bulan Ramadan ini dapat kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa di kegiatan-kegiatan lainnya. Tentunya seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi kita dan memaksimalkan penguasaan media yang berkaitan dengan kompetensi kita, khususnya yang akan kita terapkan di minimal di kelas kita. Kalau bisa kita sebarluaskan ke kelas-kelas lain juga alhamdulillah Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengaplikasikan bagaimana caranya kita sebetulnya jadi muridnya berarti ya, kita jadi muridnya, Pak Imron menjadi gurunya. Kalau nanti kita sebaliknya kita Kang jadi Dero. Kang Dero masih di room, Kang Dero. Nah, bagi Bapak Ibu yang ya, terima kasih kembali Pak Ade Sutisna. Bapak Ibu yang ada di Zoom sudah boleh leave. Nanti perihal tugas dan hal-hal terkait dengan kegiatan ini juga kita akan komunikasikan di grup WA Bapak Ibu. Karena saya juga tidak bisa menghentikan Zoom-nya nih, hostnya masih dengan Kang Dero. Ya, fasilitatornya ditulis Fauzan Masri ya Ibu Dwi Lestari karena kegiatan difasilitasi oleh IGI Kabupaten Natuna. Siap Pak, siap. Terima kasih Bu Dewi.